Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Naila Putri. Di sini saya akan menjadi moderator. Di samping saya sudah ada Ibu Dwi selaku guru di SMA N 1 Compreng, sekaligus pemateri kita pada hari ini. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih telah hadir. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup dari Ibu. Nama lengkap beliau adalah Dwi Wahyu Susanti S. Far. Tempat tanggal lahir, Subang 1 Mei 1982. Alamat, Sukaresmi RT 09 RW 02 Mekarjaya. Riwayat pendidikan, SD di SDN 1 Compreng, SMP di SMPN 1 Compreng, SMA di SMAN Muhammadiyah 5 Yogyakarta, S1 di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hobi beliau adalah membaca dan moto hidupnya adalah Al-Insyirah ayat 1-5. Hari ini kita akan membahas tentang cara belajar efektif. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Teteh Naila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh SMA N 1 Compreng. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada para pengikut dan kita sekalian. Kemudian tak lupa hari ini Ibu akan membawakan tema atau diamanahi oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang cara belajar efektif ya. Coba next. Nah, beberapa poin tentang cara bagaimana untuk belajar efektif. Pada kesempatan kali ini Ibu diamanahi oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu ini telah Ibu rangkum dari beberapa sumber, diantaranya dari pakar psikologi dan neuroscience ya. Nanti akan kita tanyakan ada 15 poin cara belajar efektif. Teks yang pertama ya, rasakan kebutuhan untuk belajar. Ya, rasa kebutuhan untuk belajar akan menjadikan kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, baca juga tentang menumbuhkan motivasi belajar. Silakan anak-anakku sekalian untuk membaca juga artikel tentang motivasi belajar. Motivasi belajar ini ada dua ya, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Contoh, motivasi saya belajar karena saya ingin membahagiakan orang tua dengan mencapai nilai yang bagus misalnya. Atau saya menyukai pelajaran ini karena gurunya asik terus baik misalnya. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, kalau sebagai seorang muslim, tentu seharusnya kita selalu mempunyai motivasi untuk belajar. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu kalau menurut Islam adalah wajib ya. Itu utlubul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian ada lagi hadis utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Walaupun ada zonasi tapi tetap harus, maksudnya walaupun harus menempuh beberapa kesulitan
itu harus semangat menuntut ilmu. Ada lagi hadis untuk memotivasi kita dalam belajar, yaitu apa? Utlubul ilmi minal mahdi ila lahir. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ya sampai mati. Jadi menuntut ilmu itu tidak akan ada habisnya selama sumber hidup kita, long life learner ya, atau kalau bahasa. Kemudian ada lagi apa ayatnya? Masih ingat tidak? Mungkin kalian pernah mendengar dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam belajar agama, yaitu Allah akan memudahkan barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi itu motivasi dalam belajar. Motivasi ini penting agar belajar itu menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Poin ini itu memilih tempat belajar yang disukai akan membuat kita senang dan nyaman untuk belajar, sehingga belajar lebih menyenangkan dan efektif. Contoh, misalnya ada orang yang suka belajar di tempat sepi, ada orang yang belajar sambil mendengarkan musik. Jadi kalian kondisikan pada suasana waktu yang menurut kalian nyaman untuk belajar. Yang ketiga, next ya, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi jangan belajar terlalu banyak materi dalam sekali waktu ya. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya kalian mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi maka dari itu ada baiknya jika kita belajar setiap hari. Misalnya dengan mengulang kembali pelajaran yang kita terima di hari tersebut. Cara ini tentunya lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu singkat. Ya, siapa yang belajarnya sistem kebut semalam? Nah, ada pasti ya salah satunya. Itu sangat tidak efektif ya, karena akan menambah beban psikologi, bukannya hafal tapi malah ya itu harus dicicil setiap hari belajar. Yang keempat, bagi waktu belajar. Yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya kalian membuat jadwal dan target untuk menentukan kapan kalian harus bisa menguasai pelajaran. Misalnya targetnya minggu ini kalian harus, kalau belajar biologi materinya tentang sistem pernapasan, targetnya minggu ini harus selesai. Kalian buat jadwal ya, yang menurut kalian nyaman, waktu yang ternyaman untuk kalian belajar. Misalnya dari habis sholat isya sampai jam 9 malam, dan habis sholat tahajud terus jam 4 ya, sambil menunggu subuh jam 3 sampai jam 4 pagi misalnya. Itu harus kalian bikin waktu jadwal untuk belajar. Yang kelima itu berdiskusi. Yang kelima, nah, cara berdiskusi ini bisa juga kalian aplikasikan dalam hidup kalian ya, untuk mengambil informasi dari orang lain ya. Setiap orang mempunyai style sendiri atau belajar. Bisa misalnya ya, ada yang suka belajar sendiri atau suka belajar berkelompok. Cobalah berdiskusi dengan teman atau bertukar pikiran dengan
teman-teman kalian di sekitar ya. Diskusi. Nah, ada baiknya kalian juga membaca tentang gaya belajar. Ada beberapa macam gaya belajar menurut ahli psikologi ya. Di antaranya yaitu gaya belajar visual. Saya ada seseorang yang sukanya gaya belajarnya adalah visual, membaca, tidak suka dengerin materi dengan membaca. Jadi kalian harus pilih gaya belajar apa yang kalian sukai untuk menciptakan cara belajar yang efektif. Kemudian ada orang yang belajar gaya belajarnya auditori atau dia mudah menangkap pelajaran dengan bisa dengan mendengarkan materi di HP, bisa rekaman itu didengarkan lagi. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak seperti olahraga, menari, percobaan atau eksperimen ya. Contohnya ada siswa yang menyukai belajar dengan cara praktik langsung. Jadi nggak suka baca, nggak suka dengerin, tapi sukanya praktek. Yang keempat, gaya belajar global. Orang yang mempunyai gaya belajar global biasanya dia memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu secara menyeluruh. Ciri orang tersebut biasanya anaknya memiliki gaya belajar yang mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri dan bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Itu gaya belajar global. Yang terakhir, gaya belajar analitik. Pada orang ini yang memiliki gaya belajar analitik ini memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik dan teratur. Itu beberapa gaya belajar. Silakan kalian pilih sendiri gaya belajar kalian yang mana dan gunakan beberapa media ya, tidak hanya buku, sekarang banyak ya. Ada media internet, ada YouTube dan lain-lain. Yang keenam, cari cara yang membantu konsentrasi. Cari cara yang membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Jika kalian merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini biasanya efektif jika kalian sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran. Misalnya ngerjain soal latihan ujian nasional, lebih nyaman kalau dengerin musik. Ada yang seperti itu ya. Ada yang lebih nyaman lagi kalau dengerin Al-Quran, itu nyetel murotal. Ada yang seperti itu. Silakan kalian pilih suasana apa yang ternyaman ya. Misalnya lebih nyaman kalau nggak ada suara, jadi waktu yang sepi, malam, tengah malam gitu ya. Itu cari cara yang membantu konsentrasi. Kemudian yang ketujuh adalah pahami, jangan hanya menghafalkan. Pahami ya. Jadi kalau belajar tentang materi itu sebisa mungkin jangan dihafalkan karena akan mudah lupa. Tapi pahami garis besarnya ya. Garis besarnya apa? Biasanya kalian akan bisa memahami dengan membaca berulang kali. Bodoh. Ada pepatah malu bertanya. Jadi kalau ada yang materi kurang dipahami, silakan kalian bertanya pada orang yang ahli atau bertanya ke Google ya. Cari di Google. Yang ke-9. Next, ke-9, coba terus meski gagal. Kalau misalnya ngerjain latihan
masih gagal, coba terus. Karena kegagalan itu merupakan bagian dari pembelajaran. Kalau 5 kali gagal terus berarti kita tahu cara yang mengerjakan soal yang salah selalu 5 kali. Cara yang salah mengerjakan soal. Iya. Coba terus sampai gagal. Nomor 10. Sukai mata pelajaran. Ya. Ini merupakan tips yang mungkin agak sulit ya. Kalau kita misalnya tidak menyukai mata pelajaran tertentu, itu cobalah untuk menyukai mata pelajaran tertentu ya. Karena ini merupakan kunci utama untuk belajar secara efektif. Caranya apa? Agar kita menyukai pelajaran tertentu, kita harus menemukan motivasi belajar tadi. Saya harus belajar bersungguh-sungguh supaya nilainya memuaskan. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan misalnya dapat bermanfaat atau dapat masuk perguruan tinggi yang bagus misalnya. Jadi semakin mungkin kita harus menyukai pelajaran yang akan kita pelajari. Yang ke-11, memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Ya, fasilitasnya banyak sekarang. Tidak hanya HP, tidak hanya buku, ya. Manfaatkan semua fasilitas sebagai pendukung proses belajar. Ya. Yang ke-12, membuat review atau peta materi. Atau lebih simpelnya adalah membuat kesimpulan. Membuat peta konsep tentang materi yang dipelajari akan mendukung cara belajar kita menjadi efektif. Misalnya materi A itu banyak banget, ada berapa lembar? Ada 100 lembar. Kalau kalian baca semuanya tanpa dirangkum akan memakan banyak waktu ya. Nah, membuat kesimpulan atau peta konsep akan memudahkan kita untuk belajar dengan efektif. Jadi poin-poinnya aja, poinnya apa dipahami, poinnya apa? Membuat review dan membuat peta konsep. Yang ke-13 membuat kesimpulan ya. Ke-13 nggak ada ya? Ya udah. Membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ke-14 mencoba untuk melakukan latihan. Jadi setelah kita baca materi, kita pahami, cobalah untuk melakukan latihan soal ya. Mengerjakan latihan soal atau uji coba akan memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari dan akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut.